Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sebagian dari faedah surat Al-Fatihah yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam sebuah kitabnya Syarh Ba'di Fawaid Surah Al-Fatihah. Kita masih menjelaskan tentang keistimewaan atau keutamaan dari surat Al-Fatihah. Telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya beberapa keutamaan dari surat Al-Fatihah. Itu diantaranya surat Al-Fatihah ini mengandung ajaran yang terpenting di dalam Islam, yaitu At-Tauhid. Kemudian juga telah dijelaskan bahwasannya di dalam surat Al-Fatihah pun terdapat penetapan adanya nubuwah, adanya kerasulan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia terlantar, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul. Itu kepada setiap umat Allah utus seorang rasul yang mengajak kepada mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Kemudian juga telah dijelaskan dalam pertemuan sebelumnya bahwasannya di antara keutamaan surat Al-Fatihah ini yaitu di dalamnya terdapat bantahan bagi berbagai macam golongan yang menyimpang, baik itu golongan yang berada di luar Islam maupun golongan-golongan yang berada di dalam lingkaran Islam. Dan kita juga telah jelaskan dalam pertemuan sebelumnya bahwasanya membantah orang-orang yang menyimpang itu merupakan bagian dari agama Islam. Membantah orang-orang yang menyimpang itu merupakan bagian dari ajaran Islam, yaitu amar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Itu merupakan ciri umat yang terbaik, umat Islam, umat Rasulullah SAW. Itu adalah yang memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Dan sebagaimana pula yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang beriman, ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya keimanan yang ada di dalam diri mereka itu mendorong mereka untuk apa? Untuk mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar di antara sesama mereka. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, mereka itu adalah wali, adalah penolong bagi saudara mereka yang lainnya. Apa wujud persaudaraan mereka? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Kemudian kita akan lanjutkan pada pertemuan pagi hari ini. Dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Di antara keutamaan surat Al-Fatihah ini, di dalamnya terdapat isbatul ba'ats, yaitu penetapan adanya hari kebangkitan. Adanya apa? Hari kebangkitan. Itu di dalam ayat Maliki Yaumiddin. Itu Allah Subhanahu wa taala yang merajai pada hari pembalasan. Dan yang dimaksud dengan Yaumuddin atau hari pembalasan, kata beliau adalah Yaumul Hisab. Itu hari diperhitungkannya amal-amal umat manusia. Li'anna ad-dina huna ma'nahu al-hisab. Kata beliau, karena sebenarnya ad-din itu dalam bahasa Arab di sini maknanya adalah hisab, itu perhitungan. Meskipun ada juga ulama yang lain yang mengatakan bahwasannya ad-din di sini maknanya adalah al-jaza'u bil adli, yaitu memberikan balasan dengan penuh keadilan. Jadi Allah Subhanahu wa taala membalas amal-amal umat manusia pada hari kiamat kelak setelah memperhitungkan amal-amal mereka dengan penuh keadilan.
Wa yaumuddin huwa yaumul qiyamah. Dan hari pembalasan itu adalah hari kiamat. Kenapa disebut sebagai hari pembalasan? Karena Allah Subhanahu wa taala menghisab, memperhitungkan amal-amal hambanya dan membalas amal-amal mereka. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana pula dijelaskan oleh Syekh Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Manhajul Anbiya fi Da'wati Ilallah, bahwasanya di antara muatan dakwah para nabi dan rasul yang mereka serukan kepada umatnya, selain yang terpenting yaitu adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan inti sari dakwah para rasul. Maka semua para rasul pun menyerukan kepada umatnya tentang apa? Tentang isbatul ba'ts. Itu tentang adanya hari kebangkitan. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Fatihah ini terdapat apa? Penetapan tentang adanya hari kebangkitan, bahwasanya umat manusia kelak setelah kematian mereka akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari kebangkitan ini ikhwas sekalian adalah benar adanya. Tidak bisa didustakan keberadaannya, karena berdasarkan dengan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, ijma', bahkan berdasarkan juga dari akal, bagaimana diterangkan oleh para ulama. Nanti akan ada pembahasannya khusus insyaallah ta'ala. Kemudian ikhwas sekalian, di dalam surat Al-Fatihah ini juga terdapat bantahan bagi orang-orang Yahudi, yang mereka itu disebut oleh Rasulullah SAW al-Yahud, yaitu al-maghdubi alaihim. Al-maghdubu alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang Yahudi. Sebagai contoh orang yang dimurkai adalah orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ikhwas sekalian? Karena mereka mengetahui kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan, yang dimaksud dengan al-maghdub alaihim adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi, dan juga setiap orang, siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, wa man sara ala nahjihim, yang mengikuti manhaj orang-orang Yahudi, min kulli alimin la ya'malu bi ilmihi, itu setiap orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nasallallahu as-salamah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jadi di dalam surat Al-Fatihah ini juga terdapat bantahan bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mengikuti manhaj orang-orang Yahudi. Yaitu siapa? Yaitu setiap orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Pada hakikatnya mereka telah menyerupai al-Yahud. Kemudian juga di dalam surat ini dijelaskan oleh Syekh, wa fiha raddu 'alan nasara. Di dalamnya terdapat bantahan bagi orang-orang Nasrani yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak di atas petunjuk, tidak di atas tuntunan yang benar. Dan juga di dalam surat Al-Fatihah ini pas kalian terdapat bantahan bagi setiap orang-orang yang melakukan kebid'ahan, yang beribadah kepada Allah tanpa dalil, seperti orang-orang Nasrani dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka. Karena hakikat orang yang dhal, orang yang sesat, huwallazi ya'budullaha ala ghairi hudan, itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah tidak di atas garis yang digariskan, petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Nasrani dan ahlul bid'ah wal khurafiyun, dan orang-orang yang gemar menebarkan khurafat, mitos-mitos, takhayul, bid'ah dan khurafat, TBC istilah di masyarakat kita. Orang-orang yang menyebarkan TBC, takhayul, bid'ah dan khurafat, kulluhum yadkhuluna tahta dhalin. Mereka itu termasuk kategori orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena mereka beribadah kepada Allah dengan bid'ah. Mereka beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang Allah benci, yaitu bid'ah. Wal muhdasat, dan perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. Wal khurafat, dan khurafat-khurafat.
yang sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan dalil, bukti, hujjah untuk membenarkannya. Demikian juga ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Fatihah itu terdapat bantahan bagi para ulama yang menebarkan kesesatan. Orang-orang yang berilmu ikhwas sekalian, mereka bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang yang berilmu, akan tapi mereka menyalahgunakan ilmunya untuk menyesatkan umat manusia. Alladzina yuharrifuna al-kalima an mawadhihi, yang mereka itu menyelewengkan kalimat-kalimat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempatnya. Mereka menyimpangkan penafsiran ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'maluna bi ahwaihim, dan mereka memperturutkan kemauan hawa nafsu mereka, yaitu segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat, itulah hawa nafsu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya, wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun, dan janganlah engkau mengikuti wahai Muhammad hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Wa yuharrifuna an-nususa wa yu'awwilunaha, dan pekerjaan mereka ulama-ulama yang menebarkan kesesatan, gembong-gembong penyesat umat, pekerjaan mereka adalah mentahrif, yaitu menyimpangkan dalil-dalil. Jadi mereka bawakan dalil sekalian. Orang-orang yang sesat, para ulamanya, mereka membawakan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Akan tapi apa yang mereka lakukan? Yuharrifuna nusus. Mereka itu melakukan tahrif, yaitu menyelewengkan penafsiran dari nas-nas yang ada, dari dalil-dalil yang ada. Wa yu'awwilunaha, dan mereka mentakwilkannya, menyimpangkan maknanya dari makna yang semestinya, ala ghairi muradillahi subhanahu wa ta'ala, tidak sebagaimana yang Allah inginkan. Maka ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim tentunya dia harus pasrah. Apa yang Allah inginkan kepada dirinya, itu yang hendaknya dia inginkan untuk dirinya. Apa yang Allah inginkan bagi dirinya, entah dia suka atau tidak suka, itulah yang harusnya dia inginkan bagi dirinya. Apalagi berbicara tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang agamanya, maka tidak selayaknya seorang muslim menghakimi Allah Subhanahu wa taala, mengatakan ini benar dan ini salah dengan hawa nafsunya, tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingat perkataan emas Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Beliau mengatakan, amantu billah wa bima ja'a 'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan beriman kepada apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, perintah, larangan ataupun berita yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, ala muradillah. Kita mengimaninya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebagaimana apa yang kita inginkan, hawa nafsu kita sendiri, akal kita, perasaan kita. Tidak demikian. Wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa saja yang beliau bawa, entah itu perintah atau larangan atau berita, ala muradi Rasulillah, maka aku pun mengimaninya sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sikap orang-orang yang beriman, ikhwas sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Barang siapa tidak pantas bagi orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara apa saja, kemudian ada di dalam diri mereka pilihan yang lain bagi urusan mereka, maka ikhwas sekalian, seorang muslim adalah seorang yang taslim kepada Allah, kepada syariat Islam, kepada aturan Rabbul Alamin, dan tidak sebagaimana pekerjaan
ulama uddulal, orang-orang yang dikatakan sebagai ulama, akan tapi mereka menebarkan kesesatan di atas muka bumi ini. Apa yang mereka lakukan? Yuharrifuna an-nusus wa yu'awwilunaha. Mereka itu menyelewengkan nas-nas dari dalil dan menyimpangkan dalil dari apa yang Allah maksudkan. Mereka tafsirkan ayat ataupun hadis tidak sebagaimana yang Allah dan Rasulnya inginkan. Untuk apa mereka lakukan hal itu? Litatawafaqu ala ahwaihim. Supaya apa? Supaya dalil-dalil tersebut sesuai dengan hawa nafsu mereka. Agar apa ya sekalian? Agar dalil-dalil tersebut itu mengikuti kemauan mereka. Maka demikian pula ikhwas sekalian, kalau kita dapati dalam diri kita tidak senang terhadap sesuatu padahal itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an atau hadis, maka sama sekali di dalam diri kita tidak boleh merasa berat atau sempit ketika menerimanya. Meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita, akan tapi itulah syariat Islam. Itulah ketetapan Rabbul Alamin. Meskipun yang salah itu adalah kita, maka hendaknya seorang mukmin mengakui kekurangannya, kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana orang-orang yang sesat, yang mereka hanya maunya menang sendiri, maunya enak saja. Maka yang mereka lakukan adalah ketika ayat-ayat itu tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka pun menafsirkannya semau mereka. Mereka simpangkan ayat itu ke sana kemari, sehingga mereka bukan mencari kebenaran, akan tapi mereka mencari pembenaran. Mereka membawakan dalil ayat maupun hadis bukan untuk mencari kebenaran, akan tapi untuk membenarkan, membela kesalahan yang mereka lakukan. Bukan demikian sifat orang yang beriman. Dikatakan di sini oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, dan orang yang terdepan di antara ulama ad-dhulal, orang-orang yang alim yang menyesatkan umat, itu mereka itu adalah al-Yahud, adalah orang-orang Yahudi yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yuharrifuna al-kalima an mawadhihi, yang mereka menyelewengkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala tidak pada tempatnya. Wa kullu man sara ala nahjihim, dan semua orang, siapa saja, dari mana saja, dari bangsa apa saja, apabila mereka meniti jalan orang-orang Yahudi, yaitu apa yang mereka lakukan? Mereka menyimpangkan maksud dari makna firman Allah Subhanahu wa taala, ada sabda-sabda Nabi mereka, maka hal itu berarti mereka telah menyerupai orang-orang Yahudi. Meskipun mereka setiap hari mengatakan boikot Yahudi, akan tapi ucapan dan perbuatan mereka sebagaimana al-Yahud, yang mereka itu yuharrifunal kalima an mawadhihi. Demikian juga kata beliau, orang yang terdepan di antara ahlul bid'ah, yaitu orang-orang yang gemar membuat ajaran-ajaran yang baru di dalam agama, yang sama sekali tidak dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah an-Nasara, adalah orang-orang siapa? Nasrani. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama salaf, para ulama kita terdahulu yang soleh, yang mereka menjadi panutan kita, apa yang mereka katakan sebagaimana disebutkan, diriwayatkan dari sebagian salaf, di antaranya dari Sufyan bin Uyainah. Beliau mengatakan, man fasada min ulama'ina fa fihi shibhum minal yahud. Orang yang rusak di antara ulama kita. Maksudnya ulama di sini adalah orang-orang yang berilmu, bukan ulama dalam pengertian yang sesungguhnya. Orang-orang yang rusak di antara orang-orang yang memiliki banyak ilmu, yang wawasannya luas, yang ilmunya banyak, yang mungkin titelnya panjang. Orang-orang yang rusak di antara mereka, atau bahkan ditokohkan, dianggap sebagai kiai, sebagai ustadz, sebagai dai. Orang-orang yang rusak di antara ulama kita, fa fihi shibhum minal yahud.
maka di dalam dirinya terdapat keserupaan dengan al-Yahud, dengan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka mengetahui kebenaran tapi tidak melaksanakannya. Ikhwas sekalian, maka hendaknya kita mengoreksi diri kita masing-masing dan kita bertobat dari Allah Subhanahu wa taala apabila ternyata di dalam diri kita fihi shibhum minal yahud, di dalam diri kita terdapat keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Bagaimana mungkin kita bisa menang melawan Yahudi sementara cara hidup kita, cara berpikir kita seperti orang-orang Yahudi. Wa man fasada min ubadina fa fihi shibhum minan nasara, dan barang siapa yang rusak di antara ahli ibadah di antara kita, di antara kaum muslimin, banyak di antara mereka yang rajin beribadah, rajin berzikir kepada Allah, akan tapi tidak dengan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, berziarah kubur, sesuatu yang disyariatkan, akan tapi ziarah kubur yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Datang ke kuburan-kuburan wali, berdoa kepada mereka, atau menjadikan mereka sebagai syafaat, sebagai perantara, sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan menjadikan wali-wali yang sudah mati agar mengantarkan doa-doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hal itu tentu saja tidak ada asarnya, tidak ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka man fasada min ubadina fa fihi shibhum minan nasara. Orang-orang yang rusak di antara ahli ibadah kita, yang menampakkan diri sebagai orang-orang yang zuhud, yang rajin beribadah, yang rajin sholat malam, rajin berzikir, akan tetapi tidak dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau mereka memiliki semangat beribadah yang tinggi, akan tapi manhaj mereka, cara pikir mereka tidak sebagaimana cara pikir para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sebagaimana yang pernah kita kisahkan itu tentang orang-orang Khawarij yang apa? Yang mereka memahami Al-Quran tidak sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka pada diri mereka fa fihi shibhum minan nasara, di dalam diri mereka terdapat keserupaan dengan orang-orang Nasrani, karena mereka beribadah kepada Allah. Mereka ingin mengabdi kepada Allah, tunduk kepada Allah, akan tapi dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hakikatnya ikhwas sekalian, dikatakan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, sesungguhnya surat ini, yaitu surat Al-Fatihah, adalah surat yang sangat agung. Surat yang sangat agung, yang secara ringkas kita bisa mengetahui bahwasannya inti-inti ajaran Islam itu telah disampaikan, ya, meskipun dalam bentuk yang sangat ringkas, ya. Dan mungkin bagi banyak sekali di antara kita tidak bisa atau kita belum bisa menyelami makna-makna yang terkandung dalam surat ini. Kenapa? Karena begitu sedikitnya ilmu yang kita miliki. Padahal sebagaimana sudah kita terangkan dari apa yang dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, menunjukkan bahwasanya surat ini itu memiliki banyak sekali keistimewaan. Banyak sekali keistimewaan yang di dalamnya terdapat usulul Islam, terdapat pokok-pokok ajaran Islam. Bagaimana seorang hamba, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, itu bisa mengenal penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, maka seorang hamba itu akan bisa menyempurnakan kekuatan ilmiahnya. Yang dengan itu dia akan bisa menyempurnakan kebahagiaan. Karena ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya setiap orang itu memiliki dua buah kekuatan, yaitu kekuatan ilmiah dan kekuatan apa? Iradiyah, yaitu kehendak. Dan kekuatan ilmiah itu akan disempurnakan apabila dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dan dengan menyempurnakan kekuatan ilmiah itulah dia akan bisa mendapatkan kebahagiaan, ikhwas sekalian. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Fatihah ini dengan alhamdulillah,
Segala puji bagi Allah. Allah ingin mengenalkan dirinya kepada kita. Bahwasanya Allah itu maha terpuji dengan segala perbuatannya. Entah kita suka atau kita tidak suka, Allah itu terpuji. Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha adil. Dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu bainal fadli wal adl. Di antara memberikan keutamaan atau menegakkan keadilan. Allah sama sekali tidak pernah mendolimi seorang pun di antara hambanya. Iblis sekalipun Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepadanya. Maka ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, berikutnya akan kita jelaskan sebagian di antara faedah-faedah dari surah Al-Fatihah ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, yang beliau menjelaskan perkataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis asli dari risalah ini. Diterangkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Kita mulai pembahasan tentang ayatnya satu persatu. Setelah beliau membawakan 3 buah ayat yang pertama, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, hadhil ayatus salasu tadammanat salasa masail. 3 ayat ini mengandung 3 pelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin, 1 pelajaran. Ar-Rahmanir-Rahim, 1 pelajaran. Maliki Yaumiddin, 1 pelajaran. Jadi dalam 3 ayat ini secara umum dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terkandung 3 pelajaran. Al-ayatul ula, ayat yang pertama yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang terdapat di dalam ayat tersebut? Dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, fihal mahabbatu. Di dalam ayat ini terdapat ajaran kecintaan. Terdapat apa ya sekalian? Terdapat ajaran kecintaan. Siapa yang kita cintai? Yang paling kita cintai, apakah teman kita? Ataukah saudara kita? Ataukah orang tua kita? Yang paling kita cintai ikhwah sekalian, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin menanamkan ke dalam jiwa setiap muslim yang membaca surat ini dalam setiap rakaat di dalam salatnya, di setiap harinya, agar mereka mencintai Rabb mereka, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah mun'im. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan kenikmatan. Segala banyak macam bentuk kenikmatan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan nikmat apa saja yang ada pada diri kalian wahai umat manusia. Sadarlah wahai umat manusia, nikmat yang ada pada diri kalian faminallah. Maka itu semua asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mun'im, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan sosok yang memberikan kenikmatan itu yuhabbu ala qadri in'amihi. Perhatikan perkataan beliau. Beliau mengatakan wal mun'im, dan sosok yang memberikan jasa, memberikan kenikmatan, keutamaan kepada orang lain, maka dia itu yuhabbu ala qadri in'amihi. Dia itu berhak untuk dicintai sesuai dengan kenikmatan atau jasa yang dia berikan. Maka setiap orang yang berjasa kepada kita, setiap orang yang memberikan karunia, kenikmatan kepada kita, maka dia itu berhak menerima kecintaan kita. Orang tua kita ikhwas sekalian, yang mencurahkan kasih sayangnya, harta, umurnya, untuk menyayangi anak-anaknya, mendidik mereka, membesarkan mereka, maka mereka adalah manusia yang sangat-sangat layak untuk kita cintai di antara seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh lebih kita cintai daripada orang tua kita. Karena orang tua kita, ibu kita, melahirkan kita dari yang tidak ada menjadi ada. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para ulama, beliau adalah apa? Bapak rohani bagi setiap manusia. Setiap manusia dia tenggelam dalam kegelapan, kebodohan, kemusyrikan, kekafiran.
selama di dalam dirinya belum terbit matahari risalah, dia belum mengenal ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang hidupnya di atas kekafiran sebagai orang yang mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fi dhulumati laisa bi kharijin minha." Apakah sama ikhwas sekalian antara orang yang mati hatinya yaitu dengan kekafiran, sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya ayat ini bercerita tentang orang yang kafir kemudian mendapatkan hidayah memeluk Islam. Orang yang tadinya tenggelam dalam kebodohan kemudian mendapatkan cahaya ilmu. Awaman kana maitan, apakah sama orang yang mati hatinya, orang yang mati, fa ahyainahu, kemudian Allah hidupkan dirinya, jiwanya dengan iman, dengan tauhid. Kama masaluhu fi dzulumat, sebagaimana orang yang tetap tenggelam di dalam kegelapan-kegelapan, laisa bi kharijin minha, dan dia tidak bisa keluar darinya. Maka tentunya tidak sama ikhwas sekalian orang yang mati dengan orang yang hidup. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah sebagaimana orang yang hidup dan orang yang mati. Dan seorang muslim tentunya dia akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan Allah Subhanahu wa taala maka hati mereka pun akan bergetar, akan merasa takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathum imana, dan mereka bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwas sekalian, dalam ayat yang pertama ini dalam surat Al-Fatihah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fihal mahabbah, di dalamnya terdapat ajaran untuk mencintai. Siapa yang kita cintai? Yang paling berhak untuk kita cintai adalah yang paling berjasa bagi hidup kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan orang tua kita, Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasul kepada para umatnya. Maka ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya surat Al-Fatihah ini adalah surat yang sangat indah, di mana ayat yang pertama mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk mencintai, itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah zat yang paling berjasa kepada kita. Tidak ada satu detik pun kecuali apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan saat ini, kenikmatan duniawi ataupun kenikmatan yang lebih tinggi, yaitu kenikmatan apa? Diniyah, pemahaman tentang Islam yang kita miliki. Apa yang kita bisa lakukan dari amal-amal soleh yang kita harapkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, apapun yang kita lakukan itu semua ikhwas sekalian adalah berkat karunia, kenikmatan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita, wahai umat manusia, dengan bahasa bebasnya, wahai umat manusia, janganlah kalian cintai sesuatu pun sejajar dengan kecintaan kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia sebagian orang, mereka telah mengangkat selain Allah sebagai sekutu, sesembahan tandingan, bukan dengan sujud kepada mereka, bukan dengan berkorban kepada mereka, memberikan sesaji dan semacamnya, bukan bernazar untuk mereka, akan tapi apa yang mereka lakukan, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sosok yang mereka cintai, entah itu manusia atau yang lainnya, sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga apa? Saking cintanya mereka kepada selain Allah, maka rasa kehilangan mereka terhadap sesuatu tersebut atau orang tersebut, sebagaimana mereka telah kehilangan langit dan bumi, kehilangan Rabb semesta alam. La haula wala quwata illa billah. Betapa banyak di antara manusia yang bersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah cinta. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya sumber kesyirikan yang ada di atas muka bumi ini adalah syirik dalam masalah al-mahabbah, dalam masalah cinta. Banyak di antara manusia telah mengangkat selain Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tahu bahwasanya yang paling berjasa kepada mereka, yang paling memberikan kenikmatan kepada mereka setiap harinya, sejak mereka lahir sampai mereka hidup sekarang ini, tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi begitu zalimnya mereka, tidak tahu dirinya mereka, sehingga mereka mengangkat selain Allah, entah itu manusia, entah itu harta, entah itu kedudukan, sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu. Adapun orang-orang yang beriman, ikhlas sekalian, orang-orang yang beriman disebutkan cirinya oleh Allah Subhanahu wa taala asyaddu hubbalillah. Maka kecintaan mereka itu lebih dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kecintaan mereka murni cinta ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 buah perkara, barang siapa yang memiliki ketiganya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Ikhlas sekalian, kita mempelajari agama untuk mendapatkan manisnya iman. Apa di antaranya sebabnya? 3 di antaranya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya sebagai sosok yang paling dia cintai, lebih dia cintai daripada selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia benci kembali kepada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya dari kekafiran. Maka ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin tentunya akan menjadikan kecintaannya karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling besar itu adalah dia harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan mencintai Allah ikhwas sekalian tidak hanya butuh pengakuan. Mencintai Allah bukan dengan lisan semata, akan tapi harus kita wujudkan dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, menunjukkan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, qul, katakanlah kepada umat manusia yang mengatakan dirinya cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, kalian mengatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat yang pertama ini alhamdulillahirabbil alamin, di dalamnya terdapat ajaran kecintaan. Ajaran apa? Untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat yang maha terpuji. Dengan kesempurnaan zat, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya kepada hamba-hambanya. Maka setiap yang memberikan kenikmatan itu berhak untuk dipuji sesuai dengan kenikmatan yang dia berikan. Dan hal ini ikhwas sekalian, kata Syekh Shalal Fauzan, maka ini menunjukkan, mengharuskan, yaitu apa? Seorang itu mencintai sesuatu atau sosok yang berjasa, yang memberikan kenikmatan kepada dirinya. Dan beliau katakan, di annan nufusa jubilat ala hubbi man ahsana ilaih. Karena jiwa-jiwa manusia, ikhwas sekalian, setiap orang tentunya memiliki tabiat. Bagaimana tabiat dirinya? Yaitu dia senang kepada orang yang melakukan kebaikan kepada dirinya. Dan itu adalah fitrah yang Allah berikan kepada setiap orang. Jubilatil qulub atau jubilatil nufus ala mahabbati man ahsana ilaih. Hati setiap orang itu akan merasa senang
kepada siapapun yang berbuat baik kepada dirinya. Hatta orang-orang kafir sekalipun. Mereka akan senang kepada orang-orang yang berbuat baik kepada dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala sekalian huwal muhsin. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang paling berbuat baik kepada umat manusia. Wa huwal mun'im. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan kepada mereka semua. Dan Allah memberikan keutamaan kepada sebagian hamba-hambanya. Maka hati-hati orang yang beriman, ikhwas sekalian, tentunya akan menjadikan kecintaan mereka kepada Allah itu di atas segala-galanya. Kecintaan yang tidak tertandingi oleh kecintaan mereka kepada apapun yang ada di alam dunia ini. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, walidzalika kanatil mahabbatu a'dama anwa'il ibadah. Oleh karena itulah dikatakan bahwasanya cinta itu merupakan jenis ibadah yang paling agung. Jadi dalam ayat yang mulia ini, dalam Alhamdulillahirabbil alamin, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Bagaimana ibadahnya? Yaitu dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan ayat ini sebagai ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah, yang di dalamnya terkandung ajaran untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yang di sini Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala akan menjelaskan 4 macam cinta. Ya, yang cinta itu ada beberapa macam yang harus kita bedakan, karena kalau kita tidak bisa membedakan antara jenis-jenis cinta ini, maka kita akan salah paham. Dan salah paham itu akan melahirkan salah pengamalan. Dengan kata lain itu sesat. Ya. Orang bisa sesat gara-gara cinta. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang berkasih sayang, yang saling mencintai di dunia, maka di akhirat mereka akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Disebutkan dalam tafsir di antara riwayat dari para ulama terdahulu, al-muttaqin maknanya ay al-muwahhidin. Semua orang itu akan bermusuhan di akhirat kecuali orang-orang yang bertauhid. Maka insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan ini agar kita tidak menyimpang dalam masalah cinta. Maka kita harus mengetahui fikih cinta. Ada berapa macam cinta, bagaimana menyikapinya dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan kita. Semoga yang singkat ini bermanfaat, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.